Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Babi Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita di Majalengka, Jawa Barat. Namanya Bunda Ami. Ya, Bunda Ami ini menceritakan bahwa beliau seorang janda telah ditinggal meninggal suaminya sekitar 2 tahun yang lalu. Beliau punya pinjaman 450 juta di bank pemerintah dan kondisinya saat ini kreditnya sudah macet, tidak bisa store selama 1 tahun lebih sudah. Jadi beliau menceritakan bahwa usaha beliau bangkrut dan kios yang biasa dipakai untuk kulakan gitu itu dijual, sudah dijual di bawah tangan karena untuk kebutuhan hidup, dan kiosnya sangat strategis juga. Kiosnya melekat dengan rumah yang buat jaminan. Jadi kalau dari jaminannya yang dia serahkan itu adalah rumah tinggal 2 lantai dan dia memperkirakan nilainya mencapai 2 miliar. Berdasar informasi beliau juga bahwa kalau untuk menjual rumah agak kesulitan karena termasuk nilainya tinggi di daerah dia, kemampuan finansial masyarakatnya nggak sebagus di perkotaan ya, sehingga untuk mencari pembeli rumah 2 miliar agak kesulitan. Walaupun itu pun rumahnya tuh ditawarkan dengan harga jauh di bawah harga pasar. Dia menawarkan 1,75, itu pun belum ada yang tertarik. Nah, yang dialami oleh ibu ini, Ibu Ami ini agak unik. Jadi dia baru sadar ternyata sertifikatnya yang dia serahkan buat jaminan adalah sertifikat rumah sebelah dia, tanah sebelah rumah dia. Jadi ceritanya dia punya tanah yang dia tempatin itu adalah rumah waris dari orang tuanya, gandeng dengan kakaknya di belakangnya. Kemudian dia punya satu sertifikat lagi, tanah pekarangan kosong yang ada di sebelahnya. Nah, ibu ini karena nggak paham awalnya, dia ketakutan kalau sampai dilelang gitu. Nah, saya memang selalu, Bu, coba dicek ke agraria. Jadi walaupun saya yakin pinjaman segitu pasti dilakukan pengikatan ya, tapi memang biasa kami prosedural coba dicek dulu, Ibu datang ke agraria untuk memastikan apakah sertifikatnya itu dibebani hak tanggungan atau tidak. Nah, ini terungkapnya di sini. Jadi pada saat saya suruh beliau melakukan pengecekan ke agraria, maka dia mencarilah dokumen yang ada di lemari. Jadi dia justru menemukan ada fotokopi sertifikat 2 dan 1 sertifikat asli. Nah, setelah dia buka semua, diperbandingkan satu persatu, dia menganggap bahwa sertifikat yang ada di rumah yang asli itu justru malah sertifikat rumahnya gitu. Jadi yang dia serahkan dulu ke pegawai bank pada saat dia mengajukan kredit itu sertifikat pekarangan kosong yang ada di sebelah rumah. Jadi ceritanya kan itu sertifikat proyek nasional ya, sertifikat Prona. Jadi keluarnya bareng lewat kelurahan katanya, buatnya dulu lewat balai desa, itu dibuat oleh balai desa, dan setelah keluar bareng keluarnya. Nah, semuanya bentuknya sama gitu. Nah, pada saat pengajuan kredit dia menyerahkan sertifikatnya itu justru yang pekarangan kosong itu tanpa bermaksud sengaja gitu. Dan
Dan cerobohnya lagi, petugas banknya gitu asal menerima saja gitu. Kalau dia melakukan on the spot pemeriksaan ke lapangan, pemeriksaan ke kelurahan, harusnya ketahuan itu bahwa sertifikat yang dimaksud itu bukan sertifikat yang ada rumahnya. Karena kan pasti harus ada gambar rumah, maksudnya di situ kan jelas misalnya sertifikat itu yang ada rumahnya itu yang gandeng dengan punya kakaknya gitu, yang punya saudaranya. Itu kan kelihatan itu kalau di gambar situasi itu kelihatan. Kalau dia agak teliti atau dia bawa ke kelurahan, dia lakukan pengecekan, pasti ketahuan sebenarnya. Tapi mungkin ada kelalaian yang dilakukan oleh pegawai banknya sehingga tidak dilakukan itu, sehingga terjadilah proses kredit itu sampai cair. Nah, justru ibu ini tahu bahwa sertifikat itu bukanlah yang ditempatin setelah saya suruh coba dicek dulu ke agraria gitu kan. Nah, tujuannya sebenarnya ngecek untuk ngecek pengikatan hak tanggungan gitu. Nah, tapi dengan begitu jadi ketahuan bahwa sertifikatnya yang diserahkan adalah yang sertifikat tanah pekarangan kosong. Terus bagaimana implikasinya? Ya ibu ini nggak bisa disalahkan gitu. Jadi kalau dia sudah menyerahkan itu, maka bila terjadi kredit macet seperti sekarang ini dan bank menuju penyelesaian melalui lelang, ya biarin aja gitu. Kalau ada yang mau beli ya biarin aja gitu. Kalau yang datang tahunya beli rumahnya ya biarin aja gitu. Nanti kalau sudah kelelang dengan harga segitu, ibu baru kasih tahu itu tanahnya gitu. Kalau yang rumah ini bukan itu sertifikatnya, ini yang saya pegang. Saya bilang itu, tinggal tunjukkan bahwa yang kalau sertifikat rumah saya pegang, tidak sedang buat jaminan bank gitu. Nah ini yang buat pelajaran kita bersama. Kadang cara Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan agunan terlelang itu banyak cara, ya. Termasuk tadi bahwa kalau Allah nggak izinkan laku kelelang, ya tidak akan kelelang gitu. Banyak yang sudah berulang kali dilelang nggak laku, berkali-kali dilelang nggak laku. Banyak yang orang mau beli, seharusnya secara logika strategis, tempatnya bagus, strategis, dan bangunannya bagus gitu, tapi juga tidak tertarik entah kenapa gitu ya. Harganya juga padahal harganya di bawah pasar gitu. Ada yang seperti itu di Tegal Selawi, di Selawi itu ada Selawi Jawa Tengah, bekas rumah makan itu dilelang berkali-kali nggak laku, padahal tempatnya sangat strategis di pusat kota gitu, dekat alun-alun gitu. Kenapa nggak laku-laku? Ya karena Allah belum izinkan kayak gitu. Nah, termasuk sekarang. Jadi ternyata Allah selamatkan dengan cara apa? Ternyata sertifikatnya bukan yang rumah tersebut, sehingga selamanya rumah itu tidak akan kelelang gitu. Yang kelelang ya berarti tanah pekarangan kosongnya itu. Tapi mungkin bank juga akan melakukan pengecekan atau mungkin melakukan penaksiran ulang, baru nanti akan ketahuan bahwa jaminannya adalah tanah kosong tersebut. Jadi Bapak Ibu, cerita ini saya akan garis bawahi sebagai jangan panik dulu ya, karena belum tentu lelang itu mengakhiri cerita tentang kesedihan kita ya. Mudah-mudahan banyak solusi, mudah-mudahan ada pertolongan Allah itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.